Shalom, shalom. Lukas pasal 7 ayat yang ke-36. Tema khotbah kita hari ini adalah the tears atau air mata. Nah, mari kita baca. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 39. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca di Injil Markus pasal 14, tempat di mana peristiwa ini terjadi adalah Betania. Ya, Betania, sebuah kampung yang jaraknya 2 mil, 3,2 kilo dari kota tua Yerusalem. Perempuan ini dikenal di kota itu, saudara-saudara, sebagai perempuan berdosa. Hari ini kalau saudara-saudara pergi ke Israel, tidak banyak grup Indonesia hari ini yang pergi ke Betania, tapi seringkali saya juga membawa, kalau ada waktu saya bawa grup pergi ke Betania untuk datang melihat kubur daripada Lazarus. Nah, kota Betania hari ini, saudara-saudara, atau Bethany, ya, the house of the poor, atau the house of transit, ya, adalah sebuah kota yang kecil yang cukup berantakan, kotor, jorok, ya, salah satu kota-kota orang-orang Palestina. Banyak sampah di mana-mana, macet, dan orang parkir sembarangan. Dan selanjutnya, orang kalau mau masuk toko, di stop begitu aja deh masuk toko. Nanti ada bis mau lewat, ya, sorry, dia belanja. Sorry, dia belanja, ya. Kota yang tidak teratur. Apalagi pada zaman Yesus, kota ini kota kecil saja. Kampung, saudara, disebut kampung. Nah, penduduknya sedikit. Nah, Alkitab ini mengatakan ada seorang perempuan di rumah itu yang dikatakan terkenal karena perbuatannya yang berdosa. Apa yang dia lakukan tidak disebutkan di dalam Alkitab, tapi kelihatannya dia adalah seorang wanita tunasusila. Loh, jadi kalau dia menjadi wanita tunasusila di sebuah kampung, pertanyaannya, pelanggannya siapa? Oke? Siapakah laki-laki yang senang bersama-sama dengan dia? Karena kampung itu kampung yang kecil saja. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu bagaimana keadaannya, tapi Alkitab mengatakan dia sangat terkenal. Pertanyaan saya hari ini adalah, kita ini apakah kita ini terkenal? Apakah kita dikenal orang? Kalau hari ini saya pergi ke misalnya sebuah kota di Indonesia, Medan misalnya. Saya jalan-jalan di mall, umpamanya saya pakai celana pendek dan tidak pakai baju, orang gila siapa itu? Oke, tidak ada yang kenal saya. Tapi kalau saya jalan di Mantos, kira-kira bisa heboh saudara ya. Karena orang bilang, Pak Pendeta sudah gila, umpamanya begitu. Atau saya tidur di jalan, wah bisa heboh saudara. Nah, hari ini kita dikenal orang, apakah kita terkenal? Kalau kita terkenal, apanya yang dikenal orang? Alkitab mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa kita harus menghasilkan buah. Oke? Kita harus menghasilkan buah. Saudara harus menghasilkan buah. Dan buah saudara harus dilihat oleh orang. Katakan amin. Nah, di musim pandemi ini, saudara, sementara semua orang tiara dan tidak tahu mau bikin apa, banyak gereja yang tutup. Saya sejak dari bulan 3, I want to do something. Saya harus melakukan sesuatu. Apa yang saya lakukan? Melalui online. Ya, lalu buatlah Zoom. Saya mengajak, meminta kepada wali kota dan Ibu Paula, kita bikin Zoom, dan minggu yang lalu, hari Rabu, kita bikin Zoom lagi. Ya, saya undang pendeta-pendeta dari Australia, ya, mantan ketua sinode, Pak Gilbert,
Dan minggu lalu Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana dari GBI Denpasar. Saudara-saudara, dan saya minta kepada dari pemerintah supaya kita mengundang semua ASN, ya, aparat sipil negara, ya, aparat sipil negara. Saudara-saudara, dan dibuat absen. Akibatnya apa? Tumpah-tumpah. Saudara. Itu penuh, 500 itu enggak, orang mau masuk enggak bisa, orang mau masuk enggak bisa. Dan malam itu saya di WA sama dari Kominfo, yang nonton di Facebook 47.000 orang. Yang nonton acara itu. Wow, gitu ya. Saudara-saudara, dan anak-anak main musik dari lantai 1. Saudara-saudara, ada karya. Dan saya bicara di penutupnya, bicara sedikit lah ya, tampil sedikit lah gitu. Saudara-saudara, sekalipun di flyernya tidak ada foto saya. Saudara kasih dalam Tuhan, dan ada dampak berguna bagi orang lain. Sehingga kemudian ketika orang bicara nama saya, oh Bapak kemarin di YouTube, oh Bapak kemarin di YouTube, oh Bapak kemarin di Facebook, oh Bapak kemarin di Zoom. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah kita terkenal karena kebaikan hati kita? Apakah kita terkenal karena kemurahan hati kita? Apakah kita terkenal karena kita suka tolong orang? Ataukah kita terkenal tukang utang, fitnah, bicara dusta, dan selanjutnya? Perempuan ini terkenal karena dosa, menjadi masyarakat kelas 2. Bahkan kalau saudara melihat bahasanya Simon, ini dia bilang ini, kalau dia ini nabi, dia tahu ya siapakah dan perempuan apakah yang menjamah dia. Perempuan apa dia? Saudara, itu sebuah ungkapan betapa buruknya keberadaan perempuan ini. Bahkan di bagian belakang ayat 39 dikatakan, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya, seorang berdosa. Saya lupa poin-poin. Oke. Dan karena dosa yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara, ancamannya ialah kematian kekal. Kematian kekal. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang Bapak Pendeta Abraham Alex Tanusoputra, yang Tuhan panggil 3 hari yang lalu dengan usia 79 tahun sekian hari, sekian. Saudara, dan saya percaya bahwa sesuai dengan namanya Abraham, maka dengan iman saya percaya bahwa Bapak Pendeta Abraham Alex Tanusoputra sekarang ini sudah bersama-sama dengan Abraham di sana, di Firdaus. Oke? Barangkali sudah entah bikin apa di sana sudah. Tapi saya percaya masuk surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, kemana kita akan pergi? Alkitab mengatakan kepada kita, dosa itu akan menghalangi orang masuk surga. Okay? Pelanggaran akan hukum Allah akan menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Perempuan ini terancam kematian kekal. Nah, tetapi saudara, mari kita belajar. Tindakan perempuan ini ya menyelamatkan dirinya sendiri. Apa sih yang dilakukan oleh perempuan ini? Yang pertama adalah dia seorang yang berani. Dia berani menerjang hukum agama. Oke? Berani menerjang hukum agama. Apakah hukum agama? Saudara-saudara, seorang perempuan tidak boleh dekat dengan laki-laki, masuk ke rumah orang berdosa. Dia datang, saudara, menyentuh kaki daripada Tuhan Yesus, yang adalah seorang laki-laki, yang adalah orang yang disebut nabi, ya, seorang rabai. She cannot do that. Dia tidak bisa lakukan itu, saudara-saudara. Tetapi perempuan ini melakukan sebuah tindakan berani yang menyelamatkan hidupnya. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini banyak sekali hukum agama yang menghalangi kita melakukan firman. Saya membaptis banyak sekali orang, saudara-saudara, baik di dalam negeri sampai ke luar negeri. Ya, saya ingat satu kali saya khotbah di Batam, dan hari itu yang maju altar call kira-kira 600 orang. 500-600 orang. Lalu kemudian saya khotbah minggu 4 kali, setelah itu hari Senin pagi, Pendeta Hani bilang, mari kita menyeberang ke Singapura, jalan-jalan. Baik, kita menyeberang ke Singapura. Dan sore kami pulang, tiba di Batam, saya tanya, bagaimana baptisannya?
Dia bilang, oh ini sore ini masih ada baptisan, 40 orang akan dibaptis. Oh tunggu, saya yang baptis. Jadi saya pulang ke hotel, ambil ganti baju, saya baptis 40 orang hari itu. Saudara-saudara, saya membaptis orang banyak sekali di Sungai Yordan. Baik orang percaya yang sudah percaya Yesus, maupun orang yang belum percaya Tuhan. Bapak Ibu, tetapi banyak sekali aturan-aturan agama yang menghalangi orang melakukan firman. Dan saya mau katakan kepada saudara, ketika kita berani melawan hukum agama untuk melakukan firman, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Jangan pernah ada hukum agama apapun yang menghalangi kita melakukan firman. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jangan sampai ada hukum apapun yang menghalangi kita mempraktekkan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, kalau hari ini melihat di YouTube, aduh itu khotbah-khotbah apa saja ada di sana. Saudara mau khotbah yang semangat, yang kurang semangat, yang membuat orang tidur. Saudara mau dengar pengajaran-pengajaran yang bagus, pengajaran yang ngawur, ya, semua ada di sana. Bapak Ibu, dan begitu banyak hal-hal yang aneh-aneh yang disampaikan di dalam khotbah-khotbah itu. Ada orang yang cari membuat seminar judul-judul yang spektakuler, ya, yang judul-judul yang berbau 21 tahun ke atas, seperti itu. Saudara, karena semua orang mau supaya banyak viewer, banyak penontonnya. Nah, tetapi kita mesti memilah-milah, jangan ditelan semuanya, karena seringkali saudara begitu banyak penyampaian-penyampaian yang tidak alkitabiah. Maka saudara mesti membaca Alkitab supaya ketika mendengar khotbah yang tidak alkitabiah, saudara bisa berkata, saya tidak setuju dengan ini karena tidak sesuai dengan firman Allah. Katakan amin. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia menangis. Apa sih makna tangisan perempuan ini? Saudara, saya mencatat yang pertama adalah pertobatan. Saudara memperhatikan tentang air untuk membasuh kaki. Pada zaman dulu, saudara-saudara, saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada jemaat Tuhan, bahwa di depan rumah orang itu selalu ada bejana pembasuhan. Maka saudara ingat Yohanes pasal yang kedua, ketika ada sebuah pernikahan, pada hari yang ketiga ada pernikahan di Kana yang di Galilea, ya, saudara-saudara, dan pesta itu menghadapi persoalan karena kehabisan anggur. Lalu kemudian Maria, ibu Yesus, datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Tuhan bilang, mau apakah engkau daripadaku? Sudah kasih dalam Tuhan, waktuku belum tiba. Dan kemudian Maria pergi dan berbicara kepada orang-orang di situ, lakukan apa yang dia suruh, apa yang dia perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan bilang begini, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Sedang kasih dalam Tuhan, kelihatannya begini, pesta itu sudah berjalan, sudah banyak orang, ya, dan setiap orang yang masuk membasuh kakinya, sampai air yang ada di tempayan itu habis. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang, isilah tempayan itu dengan air. Untuk apa tempayan itu? Membasuh kaki. Setelah mereka mengisi, Tuhan berkata, cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Dan ketika mereka membawa ke pemimpin pesta, dan kemudian ternyata air itu sudah menjadi anggur. Oke? Saudara-saudara, Simon lalai menyediakan air. Ya, tuan rumah wajib menyediakan tempayan untuk mencuci air. Dan Lukas pasal 7 ayat 44, Simon lalai untuk menyediakan air bagi tamu-tamunya. Oleh sebab itu perempuan itu datang, saudara-saudara. Ya, dia menyediakan air. Air apa yang dia sediakan? Air matanya. Untuk apa air matanya? Bukan untuk membasuh kotoran yang ada di kakinya, kaki Yesus, tetapi untuk membasuh pelanggaran dosa yang ada di dalam hatinya. Sekali lagi saudara-saudara, air mata yang disediakan oleh perempuan ini bukan untuk membasuh kotoran yang ada pada kaki Yesus, tetapi air mata itu menjadi air yang membasuh kotoran yang ada di dalam dirinya.
Itu sebabnya, saudara-saudara, tindakan ini memberikan kepada dia keselamatan. Kalau kita membaca di 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Saudara-saudara, saya merenungkan tentang kata yang tidak akan disesalkan. Tidak akan disesalkan atau tidak perlu membuat malu. Ya, pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, dari perempuan ini tidak membuat dia malu. Banyak kali saudara kita melakukan tindakan-tindakan yang berurusan dengan urusan rohani. Jangan sampai kita malu. Saya bercerita kalau saya pergi pelayanan sebelum pandemi, pergi ke pelayanan-pelayanan keluar. Ya, biasa saudara hamba Tuhan itu dihormati, seringkali saya dijemput di hotel oleh mobil-mobil bagus, ada Alphard, ada sampai pada satu hari saya dijemput pakai Jaguar. Ya, saya mau bawa pulang tapi dia bilang nimboleh. Dan saya juga tidak mau bawa pulang, saudara, pajaknya mahal gitu ya. Saudara-saudara, orang-orang ini bukan orang sembarangan. Mereka pemimpin perusahaan, orang-orang owner, ya orang-orang yang punya harta yang banyak. Tetapi seringkali saya risih kalau mereka datang, mereka keluar dari, saya ditunggu di depan lift, mereka keluar, mari Pak, mau dibawakan, kadang-kadang saya bawa tas, mau dibawakan, nah, saya tidak perlu dibawakan. Mereka cepat-cepat datang ke mobilnya, bukain pintu, mari Bapak Pendeta silahkan. Saya jadi risih, saya kadang-kadang, sudah, jangan dibukakan. Makanya seringkali kalau mereka jalan cepat-cepat, saya lebih cepat lagi. Mereka mau buka pintu, saya buka duluan pintunya, begitu ya. Saudara-saudara, mereka tidak malu mau melakukan itu karena urusan dengan pelayanan. Banyak kali saudara kita malu urusan dengan pelayanan. Seringkali kita menerima tamu, kita malu. Seringkali kita melakukan ini, kita sungkan. Jangan-jangan nanti apa kata orang. No. Jangan pernah engkau malu urusan dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Apa yang terjadi saudara dengan perempuan ini? Apa arti air matanya? Berbicara tentang hancur hati. Hancur hati. Merasa diri tidak layak. Siapakah saya ini? Saudara-saudara, dia berdiri di belakang Tuhan, di dekat kakinya, ya, dan dia bukan cipika-cipiki, saudara, bukan. Dia datang mencium bagian yang paling rendah, ya, daripada Tuhan, yaitu kaki Tuhan. Wow, saudara, dan seringkali ini yang menjadi penghalang kita mendapatkan berkat, yaitu kesombongan. Saya percaya setiap saudara ini punya sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Kita ini punya sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Ya, umpamanya kalau orang bicara tentang siapa arsitek membangun menara, Pak Irwan. Dia punya kebanggaan, ya, bahwa dia mengatur sehingga bangunan ini ada. Siapa gembalanya? Saya gembalanya. Bapak Ibu, kita punya sesuatu yang bisa membuat kita angkat dada. Oke? Angkat wajah, tetapi Tuhan tidak mau itu. Bahkan saya bilang begini, kalau ada seorang pendeta yang datang dari kampung mana, yang jemaatnya, gerejanya barangkali gereja yang belum selesai, dia datang ke sini, saya tidak akan pernah mau menempatkan diri saya menjadi lebih tinggi dari orang ini. Ya? Kenapa saudara? Dia punya tangan dua, tangan saya dua. Dia punya mata dua, saya juga dua. Telinganya dua, telinga saya juga dua. Rambutnya tumbuh di atas, saya juga tumbuh di atas, sekalipun sudah mulai rontok. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu di dalam hidup kita yang boleh membuat kita sombong. Ya, tidak boleh, saudara. Perempuan ini datang dengan hancur hati, merasa tidak layak. Mazmur pasal 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Coba saudara baca bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3.
Kurban bagi Allah adalah hati yang remuk redam, hati yang tunduk dan bertobat, tidak kau tolak. Saudara-saudara, Tuhan itu bersemayam di antara orang-orang yang papa, miskin, tertolak, orang-orang sederhana. Ya, bukan berarti Tuhan tidak suka kepada orang kaya, bukan. Yang Tuhan cari adalah orang yang sederhana hatinya, yang tidak pongah di dalam hidupnya. Ya, jangan saudara mengangkat diri kita melebihi apa yang Tuhan bawa. Ya, ada level yang Tuhan mau dudukkan kita, masing-masing kita ada. Jangan melampaui itu. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Perempuan ini, saudara-saudara, dengan hancur hati dia datang kepada Tuhan dan Tuhan berkenan kepada dengan apa yang dia lakukan. Cerita tentang orang pemungut cukai. Lukas pasal 18 ayat 13. Ya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Saudara pernah marah kepada anak atau waktu saudara menjadi anak dan kemudian anak ini memecahkan memecahkan piring, memecahkan kaca, main bola, tendang bola, pecah kaca, lalu papanya keluar yang, siapa yang kasih pecah kaca? Sini! Dan dia datang saudara, berdiri di depan papanya. Berani tidak dia begini? Apa? Berani tidak saudara? Ya, kita yang kasih pecah ke apa? Berani? Tidak saudara. Dia bahkan tidak berani mengangkat wajah. Aduh, tidak berani saudara-saudara. Pemungut cukai ini berdiri di hadapan Tuhan. Merasa dirinya orang berdosa. Merasa dirinya orang salah. Dia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dikatakan melainkan ia memukuli diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Kasihanilah aku orang berdosa. Ini yang Tuhan cari. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat. Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Tuhan yang panjang sabar, pengasih dan penyayang. Bawalah dirimu kepada Tuhan, sosalah kita Tuhan. Tuhan, saya gagal Tuhan. Tuhan, saya keliru Tuhan. Ampun Tuhan. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Yang ketiga adalah dia berkorban. Ya. Dia berkorban. Korban apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Saya merenungkan adalah nomor satu, kehormatannya sebagai perempuan. Harkatnya sebagai perempuan. Dia menghampiri laki-laki terhormat. Dia sujud di kaki dengan air mata dan rambut. Dan resiko dia diusir. Ya, dipermalukan. Keluar. Ini bukan tempatmu. Karena itu adalah seperti sebuah pesta. Untuk Simon yang baru saja disembuhkan ini, Simon si kusta yang kelihatannya dia disembuhkan oleh Tuhan, saudara-saudara, dan dia mengadakan sebuah syukuran ya, ibadah syukuran dan mengundang Tuhan datang kepada dia ya. Mungkin Tuhan itu pengkorbannya, Simon Petrus jadi WL-nya, lalu Yudas jadi pembawa kantong kolekte. Seperti itu ya, pemain tamburinya tidak tahu siapa dan pemain saksofonnya entah siapa. Kalau ada Roni waktu itu, Roni yang dipanggil. Saudara-saudara, perempuan ini datang ke sebuah tempat terhormat. Resikonya adalah dia diusir. Tetapi dia mau korbankan itu. Dan yang kedua yang dia korbankan adalah miliknya. Apakah miliknya? Minyak narwastu. Harta yang berharga. Saudara coba kita berandai-andai, merenungkan begini. Perempuan ini pelacur. Dia bisa masak? Tidak bisa. Dagang? Tidak bisa. Administrasi? Tidak bisa. Jadi sekretaris? Sekretaris pribadi barangkali bisa. Tapi mencari uang tidak bisa. Dari mana dia mendapatkan uang? Dari melacurkan diri. Ya, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian, apa yang dia lakukan selama ini? Dia punya uang, dia mulai menyimpan. Apa yang dia simpan? Depositonya apa? Minyak narwastu. Kalau selama baca di Markus, Injil Markus, ya Yudas Iskariot menaksir harga minyak itu yang ada di dalam batu pualam 300 dinar.
upah 1 hari 1 dinar. Jadi 300 hari kerja. Jumlah yang cukup besar, saudara. Untuk apa? Mungkin untuk dia simpan depositonya, investasinya. Tapi hari itu dia bawa, dia korbankan kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia tidak peduli lagi, saudara. Sesuatu yang selama ini disayang-sayang, dia persembahkan kepada Tuhan. Saya ingat ketika utang di toko, utang pembangunan di toko sudah cukup lama, saya sudah agak malu, saudara ya. Bagaimana caranya membayar ini? Lalu kami punya emas yang 100 gram, 100 gram. Lalu saya jual, wah sayang kenapa bukan jual sekarang, saya bilang. Waktu itu mungkin kita 50 juta, 100 gram, sekarang sudah 100 juta. Yang punya emas-emas ada? Ya, Mas Joni, Mas Joko. Saudara-saudara, dan waktu mau dijual itu, rasanya mau menjual itu sesuatu yang, ya, this is my money, this is my gold. Ini emas saya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memberikan kemampuan untuk melepaskan. Sampai yang terakhir, masih ada 1 batang terakhir itu juga masuk ke dalam pembangunan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perempuan ini melepaskan. Dia melepaskan. Apa yang terjadi dengan dia? Ternyata Tuhan memberikan upah. Upah yang pertama, dikatakan Lukas pasal 7 ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Wow, saudara, dosanya yang banyak telah diampuni. Saya kalau umpamanya kasih perumpamaan Herman, Herman ini berutang sama saya 10 miliar. Bos, 10 miliar utangmu. Oke? Kalau Anda tidak bisa bayar, penjara. Dan saya cicil Pak, berapa cicilnya? 2 juta 1 bulan. Hah? Kapan lunasnya 10 miliar 2 juta sebulan? Lalu dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa makan, saya kirim debt collector, saya ancam. Dan dia susah hatinya. Tapi pada satu hari saya berkata, Herman, sini. Lunas. Hutangmu lunas. Saudara-saudara, bagaimana sikap hatinya? Saya percaya dia akan berkata, terima kasih ya Pak. Bapak baik sekali, terima kasih Pak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perempuan ini hutangnya banyak, dosanya banyak. Tuhan melepaskan pengampunan. Haleluya. Coba perhatikan ini saudara. Dia datang dengan air mata. Dia pulang membawa pengampunan. Ya, dia melepaskan air mata. Dan dia menuai, menerima pengampunan. Upahnya yang kedua adalah Lukas pasal 7 ayat yang ke-50. Alkitab mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu, tindakanmu hari ini menyelamatkan engkau. Bapak Ibu dengar, keselamatan itu gratis. Tuhan sudah berikan kepada kita di atas kayu salib. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Yang percaya katakan amin. Tetapi ada bagian yang juga harus kita kerjakan. Jangan sampai bagiannya Tuhan sudah dikerjakan, bagian kita tidak kerjakan. Ya, orang-orang yang selalu hitung-hitungan dengan Tuhan, ya penuh dengan, ya waduh, saudara-saudara, saya takut korban Tuhan atasnya itu tidak berlaku. Ketika kita mempunyai musuh dan kita tidak mau berdamai, ya, ketika dunia ini lebih menarik daripada Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, jangan sampai korban Kristus itu berlaku kepada semua orang, tetapi tidak kepada orang ini. Lihat perempuan ini, saudara-saudara, dia datang di dalam kerendahan, sangat rendah, tetapi dia pergi di dalam kemuliaan. Haleluya. Dia datang saudara sebagai perempuan yang berdosa. Tetapi dia pergi, Tuhan berkata, ya engkau menerima keselamatan. Wow. Markus pasal 14. Ya, ayat yang ke-9 bahkan dikatakan di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Apa yang
yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah tindakan monumental. Monumental. Saya berkata kepada Bapak Wali Kota bahwa ketika Bapak mencanangkan Manado sebagai kota doa, itu adalah sebuah tindakan monumental. Oke? Kalau bangun patung di situ yang pakai tangan begini, luntur catnya, mungkin pada satu hari dia keropos dan dia rubuh. Bangun pohon kasih, pondok pohon kasih, pada satu hari dia keropos dan dia akan rubuh. Tetapi membangun Manado kota doa itu tidak akan dimakan oleh waktu. Setiap wali kota ya yang akan menggantikan beliau nanti ini akan berkata bahwa Manado adalah kota doa. Saudara-saudara, apakah kita meninggalkan sesuatu yang monumental atau tidak? Apakah saudara berhasil meninggalkan jejak yang monumental atau tidak? Wanita ini dikatakan, di mana saja Injil diberitakan, nama perempuan ini akan disebutkan. Haleluya. Kita berdoa, saudara-saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah, ya, belas kasihannya turun atas kita semua. Kita diluputkan, kita ditolong, kita diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Amin.